Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Diviadon Putri dengan NIM 2021 2105028. Dan saya Susi Susanti dengan NIM 2021 2105033. Dan saya Lina Limbong dengan NIM 2021 2105018. Adapun video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas besar dari Bapak Tamus bin Tahir, SPDM-Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Transformasi Digital. Judul yang kami ambil yaitu Digital Marketing Strategi untuk Desa Pariwisata. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Diviadon Putri, rekan saya Susi Susanti dan Lina Limbong. Adapun yang akan kami bahas yang pertama latar belakang, yang kedua manfaat, yang ketiga internet, yang keempat server, yang kelima IoT, yang keenam big data, yang ketujuh artificial intelligence, yang kedelapan augmented reality dan virtual reality, yang kesembilan integrasi sistem. Yang pertama latar belakang. Desa pariwisata adalah sebuah konsep pengembangan desa yang memiliki potensi wisata untuk menarik perhatian wisatawan. Latar belakang munculnya konsep desa pariwisata dapat bervariasi, dan beberapa faktor umumnya termasuk upaya untuk mengembangkan ekonomi lokal, melestarikan budaya dan lingkungan, serta memberikan pengalaman autentik kepada wisatawan. Yang kedua, manfaat. Adapun manfaatnya yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, pelestarian budaya dan tradisi, konservasi lingkungan, promosi warisan lokal, peningkatan kesadaran budaya di kalangan wisatawan, diversifikasi ekonomi regional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat identitas lokal. Yang ketiga, internet. Internet yang digunakan yaitu IndiHome. IndiHome merupakan bagian dari program digitalisasi pariwisata desa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Susi Susanti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Divya. Selanjutnya yaitu server. Apache HTTP Server, yang secara umum dikenal sebagai Apache, adalah sebuah web server yang pertama kali menyediakan alternatif web server setelah Netscape Communication Corporation yang saat ini dikenal sebagai Sun Java System Web Server. Selanjutnya yaitu IoT. Yang pertama, pemantauan keberlanjutan lingkungan. Pemasangan sensor untuk memantau kualitas udara, suhu, atau tingkat kelembapan di sekitar area pariwisata. Yang kedua, pemantauan akses wisatawan. Penggunaan teknologi RFID atau sensor lain untuk mengelola akses wisatawan ke berbagai objek wisata, homestay, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, pengelolaan parkir. Sensor parkir dapat membantu wisatawan dan pengunjung untuk menemukan tempat parkir yang tersedia dengan lebih efisien. Yang keempat, sistem pemantauan cuaca. Integrasi sensor cuaca untuk memberikan informasi real-time tentang kondisi cuaca yang dapat membantu pengelola dan wisatawan dalam merencanakan kegiatan. Yang kelima, pemantauan kesehatan dan keselamatan. Pemasangan sensor untuk memantau parameter kesehatan dan keselamatan seperti deteksi kecelakaan atau pencegahan kerumunan dapat meningkatkan keamanan wisatawan dan staf. Selanjutnya yaitu big data. Yang pertama, analisis preferensi dan kebutuhan wisatawan. Pengumpulan dan analisis data untuk memahami preferensi dan kebutuhan wisatawan, termasuk jenis akomodasi yang diminati, kegiatan favorit, dan preferensi kuliner. Yang kedua, pemrosesan transaksi dan pembayaran.
pemrosesan dan transaksi pembayaran dari wisatawan untuk membantu manajemen keuangan dan memastikan operasional yang efisien. Yang ketiga, pemantauan kinerja operasional. Memantau kinerja operasional homestay, objek wisata, dan layanan lainnya melalui data yang dikumpulkan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan. Yang keempat, pemantauan dan peramalan kepadatan wisatawan. Menggunakan data untuk memantau dan meramal kepadatan wisatawan pada waktu tertentu memungkinkan manajemen untuk mengelola kapasitas dan memberi pengalaman yang baik. Yang kelima, personalisasi pengalaman wisatawan. Menggunakan big data untuk personalisasi pengalaman wisatawan seperti menawarkan rekomendasi tempat wisata berdasarkan preferensi sebelumnya atau menyusun paket wisata yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keenam, manajemen inventaris dan persediaan. Pemantauan persediaan dan inventaris untuk homestay dan toko lokal berdasarkan permintaan dan tren membantu mengoptimalkan pasokan dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketujuh, analisis ulasan dan umpan balik. Mengumpulkan dan menganalisis ulasan dan umpan balik wisatawan untuk memahami aspek-aspek yang dapat ditingkatkan dalam layanan dan fasilitas desa pariwisata. Yang kedelapan, analisis penggunaan infrastruktur. Melakukan analisis penggunaan infrastruktur seperti jalan, parkir, dan fasilitas umum lainnya untuk memahami kebutuhan perbaikan atau peningkatan. Kesembilan, prediksi keberlanjutan lingkungan. Menggunakan data untuk meramal dampak pariwisata terhadap lingkungan dan merencanakan keberlanjutan yang lebih baik, seperti pengelolaan sampah dan konservasi alam. Yang ke-10, pelaporan keuangan dan pajak. Memudahkan pelaporan keuangan dan pajak dengan menggunakan data yang terkumpul. Sekian dari saya. Baik, saya Lena Limbong. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Santi, yaitu Artificial Intelligence. Adapun AI yang digunakan yaitu chatbot. Chatbot menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami pertanyaan atau pernyataan pengguna dan memberikan respon yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu Maps. Interaksi peta atau Maps dalam aplikasi desa pariwisata dapat memberikan manfaat signifikan bagi wisatawan dan pengelola destinasi. Yang kedelapan, Augmented Reality dan Virtual Reality. Yang pertama, panduan wisata interaktif. Menampilkan informasi tambahan tentang objek wisata sejarah atau cerita lokal saat wisatawan mengarahkan kamera perangkat mereka ke objek tersebut. Yang kedua, navigasi berbasis AR. Menawarkan petunjuk area real-time melalui tampilan kamera perangkat, membantu wisatawan menavigasi sekitar desa pariwisata. Yang ketiga, peta interaktif. Mengintegrasikan peta interaktif yang menggunakan teknologi AR untuk menunjukkan objek wisata, homestay, dan fasilitas umum lainnya saat kamera diarahkan ke sekitar desa. Kemudian selanjutnya pemandu wisata virtual. Membuat pemandu wisata virtual yang muncul saat wisatawan memadai objek tertentu, memberikan informasi sejarah, budaya, atau cerita menarik. Selanjutnya, peta arahan keberlanjutan. Menyajikan informasi keberlanjutan lingkungan seperti area daur ulang atau
penjelasan tentang inisiatif keberlanjutan ketika wisatawan mengarahkan ke kamera ke area tersebut. Selanjutnya, Tour virtual. Menyediakan tour virtual 360 derajat dari homestay, objek wisata, atau area desa sekitar wisatawan. Dapat merasakan pengalaman seolah-olah mereka berada di sana secara fisik. Selanjutnya, peta interaktif VR. Membuat peta interaktif dalam format VR untuk memberikan pandangan 3 dimensi dari desa para wisata. Kemudian, edukasi lingkungan. Menyediakan pengalaman edukatif tentang ekosistem lokal, keanekaragaman hayati, dan praktik keberlanjutan melalui konten VR. Dan terakhir, kuliner virtual. Menampilkan pengalaman kuliner virtual dengan menunjukkan proses pembuatan hidangan lokal atau memasuki restoran virtual. Yang ke-9, integrasi sistem. Yang pertama, sistem pemesanan online. Integrasi dengan sistem pemesanan online untuk homestay, tempat makanan atau objek wisata yang memungkinkan wisatawan merencanakan perjalanan mereka dengan mudah. Yang kedua, pemantauan ketersediaan homestay. Integrasi dengan sistem manajemen homestay untuk memantau ketersediaan, melakukan reservasi, dan mengelola informasi tamu. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.